Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, yang telah memberikan kita segala karunia, terutama adalah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang masih kita peluk hingga hari ini, dan segala nikmat yang kita tidak pernah akan bisa menghitungnya satu persatu, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di majelis yang insya Allah Allah ridhoi, yang semoga Allah ridhoi dan memberikan pahala sebanyak-banyaknya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan kepada sahabatnya yang selalu setia menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk nanti digolongkan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan selain Allah yang memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di satu forum yang kita namakan Millennial Stock ya. Ini alhamdulillah kita sudah jalan Millennial Stock yang keempat. Dan yang keempat, kita biasanya main di Rabu malam ya. Ini pertama kali di tempat ini ya. Biasanya kita mainnya di masuknya berarti Bantar Soka ya, Mbak. Karena dekat Porka lah ya, di Karangsalam dekat lapangan Porka. Tapi kita main ke sini biar teman-teman yang dekat sama kampus bisa ikut gabung di forum kita yang kita namakan Millennial Stock ya. Di Millennial Stock ini kita ngobrol beberapa hal, ada pemateri yang sifatnya ringan-ringan aja, kita ngobrol. Nanti topiknya beda-beda ya setiap pekannya. Silakan teman-teman nanti bisa yang misalnya baru pertama kali hadir, mau hadir lagi pekan depan bisa mengajak teman-teman yang lainnya biar ikut gabung bersama kami di sini. Insya Allah ini forum kajian Islamik, tapi ada temanya yang kita bahas setiap pekannya. Mungkin yang belum kenal, saya Asmir Fani ya, bukan Handi Boni ya. Ya, dipakai lagi gitu ya. Ya, saya seorang dokter teman-teman. Nanti gantian sama teman-teman yang lainnya buat ngisi setiap Rabu malam ya. Ya, Millennial Stock pada malam hari ini kita akan membahas soal ya how to train habits ya. How to train habit. Ini sumbernya dari dua buku ya. Pertama, How to Master Your Habits ini tulisannya Ustaz Felix Xiao ya. Kalau udah pernah baca. Terus ada satu buku yang kalau masuk Gramedia sekarang masih ada di paling depan lah ya. Ini judulnya Atomic Habits ya. Tulisannya James Clear. Kalau ini non muslim ya, tapi kita ambil ibrahnya dari sini biar nanti bisa bangun kebiasaan yang sifatnya Islamik, terus yang sifatnya juga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya kita bisa, kalau misalnya kita nanti kalau kita misalnya sholat istiqomah gitu misalnya ya, terus misalnya ibadah-ibadah yang lainnya gitu, atau misalnya kita punya kebiasaan buruk yang pengen kita rubah buat jadi kebiasaan baik. Nah, kita nanti bahas ini lebih ke teknis gitu ya, lebih ke teknis. Biasanya kan yang penting dibiasain aja gitu. Nah, ini di buku Atomic Habits ini nanti dijabarin gimana sih kita bisa membuat satu kebiasaan baru yang memang dijelaskan ada step-stepnya gitu ya. Kita nanti akan membahas itu. Nah, sebenarnya habits itu apa ya? Habits ini
kalau bahasa Indonesianya adalah kebiasaan. Nah, habits ini sebenarnya perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan yang jadi poin utamanya adalah tanpa melalui proses berpikir gitu. Jadi misalnya kita sebagai seorang muslim misalnya kaget, nah kita kan pasti mengucapnya astagfirullah dong ya. Iya ya, kalau kaget kan astagfirullah ya, bukan yang lain ya gitu. Nah gitu misalnya. Nah itu sebenarnya juga salah satu habits gitu misalnya. Terus misalnya kita marah gitu kan ya, kita biasanya astagfirullah juga kan ya kalau marah ya, nggak yang lainnya mencah-mencah gitu misalnya ya. Nah gitu. Nah itu adalah habits kita misalnya. Atau misalnya kita yang misalnya sudah biasa misalnya sholat apa namanya sholat subuh misalnya di masjid gitu ya. Nah mungkin kita yang udah biasa itu mungkin mudah gitu buat bangun jam 4 pagi misalnya sebelum subuh kita siap-siap dulu terus misalnya udah subuh terus kita berangkat ke masjid kita sholat apa 2 rakaat sebelum subuh misalnya gitu ya. Nah itu habits habits intinya yang tanpa melalui proses berpikir. Tapi kalau misalnya kita baru pertama kali misalnya sholat subuh dan kita perlu effort terus perlu kita mikirin gimana caranya kita harus ngatur alarm dulu misalnya buat datang ke masjid gitu misalnya. Nah itu berarti belum menjadi habits, tapi baru menjadi kegiatan biasa aja gitu. Kegiatan biasa. Tapi kalau kita pengennya adalah membentuk habits yang baik gitu ya. Habits yang islami, habits yang isinya adalah ketaatan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan habits. Nah, poin selanjutnya adalah karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Jadi memang sifatnya respon terhadap sesuatu. Azan, oh azan berarti sholat gitu ya ibaratnya. Kita sebagai seorang muslim pasti udah keinstal gitu. Oh azan itu adalah panggilan sholat gitu ya. Kalau misalnya azan masih main Mobile Legends gitu ya, nah itu yang perlu dipertanyakan Mobile Legends apa misalnya yang lainnya gitu. Apalagi misalnya menunda sampai waktunya habis gitu, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Apakah kita mempunyai habits yang memang atau enggak, yang memang habitsnya adalah ketika respon dari azan adalah kita sholat gitu. Nah, konsep dari membentuk habits adalah sebenarnya ini momen atau kegiatan yang berulang-ulang dari waktunya, terus misalnya dari jumlah apa namanya kegiatannya, nah itu akan menjadi habits. Nah kalau dalam buku ini ya How to Master Your Habits, apa namanya Ustadz Felix itu bilang minimal 30 hari. Buktinya apa minimal 30 hari? Itu buktinya adalah ketika kita menjalani puasa Ramadan. Ya, menjalani puasa Ramadan. Mungkin di hari pertama kita menjalani puasa Ramadan mungkin wah lapar banget, apa lemes banget, apa haus banget ya. Tapi kalau udah di hari-hari terakhir mungkin kita udah biasa gitu. Oh, tahu-tahu udah maghrib gitu. Tahu-tahu udah sahur lagi gitu misalnya. Terus misalnya di hari pertama kita bangun sahur tuh susah gitu ya. Kita alarmnya harus 10 lapis gitu ya, itu aja nggak bangun misalnya. Nah misalnya di hari-hari menjelang hari-hari ke-30 atau minggu-minggu ketiga, itu mungkin kita udah bangun bahkan sebelum alarmnya bunyi gitu ibaratnya. Nah, itu buktinya bahwa minimal 30 hari untuk menjadi habit selanjutnya. Nah, tapi kadang-kadang kita udah menjadi habit nih, misalnya udah jadi habit, nah selanjutnya kita nggak ibaratnya merawat habits yang ada sehingga nanti berganti dengan habits yang lainnya gitu. Karena memang habits itu bisa berganti-ganti. Apakah habits kita ini habits yang baik atau misalnya keisi habits yang buruk gitu. Nah itu ya terserah kita yang mengaturnya gitu. Misalnya kita sepakat kalau misalnya rokok itu nggak baik gitu misalnya. Itu kan udah jadi habits tuh 40 tahun gitu. Misalnya 40 tahun merokok gitu ya, mau berhenti merokok. Ya minimal bertahan selama 30 hari dulu. Nah, setelah itu pasti akan responnya akan aku nih kalau misalnya merokok udah apa ya? Udah jadi kegiatan yang nggak baik gitu. Aku udah punya habits buat yang baru untuk tidak merokok. Nah, tapi gimana kita nanti merawat habits ini untuk bertahan tidak merokok gitu misalnya.
Kalau misalnya udah 30 hari nggak merokok, terus bergaul lagi misalnya sama yang merokok dan kita nggak tahan buat merokok lagi, ya balik lagi ke merokok lagi gitu. Jadi habits ini emang sesuatu yang tidak pasti gitu, sesuatu yang tidak pasti dan itu bisa berganti-ganti terus gitu. Ya contoh kita kadang-kadang sholat, bukan kadang-kadang ya, kita seringnya sholat gitu ya, kita istiqomah sholat terus tiba-tiba yang kita sebut futur misalnya, kok imannya aku turun ya, kok misalnya sholatnya biasanya di masjid terus kok aku nggak di masjid lagi gitu. Misalnya aku misalnya biasanya baca Al-Quran misalnya selembar gitu, misalnya minimal selembar sehari gitu, kok aku nggak baca lagi. Nah itu emang bisa berganti terus dari habits baik ke habits buruk, terus berganti lagi jadi habits baik gitu. Dan harapannya kita akan bertahan terus-terusan di habits yang baik. Nah itu contohnya habit baik itu misalnya di sholat di masjid atau mungkin rutin olahraga gitu ya, atau mungkin hobi membaca sampai tua gitu ya. Nah ini habit-habit yang baik yang mungkin kita sama-sama pengen gitu, sama-sama pengen memiliki habit baik itu. Katanya ya misalnya ibadah kita malas olahraga atau malas membaca, ya kita akan punya habits kayak yang tadi bisa gitu. Nggak mungkin punya habits yang sholatnya di masjid, terus 5 waktu, terus olahraga rutin gitu ya. Terus malas baca ya gimana kita akan habits yang seperti tadi gitu. Nah, makanya kita harus, nah ini nanti kita akan tahu gimana dari buku ini mengajarkan kita bagaimana kita nanti membangun habits yang kita inginkan gitu, yang kita inginkan. Ya kan mungkin nggak semuanya pengen habits baik gitu ya. Misalnya ngide pengen pengen belajar merokok gitu kan ya. Ya awal-awal batuk mungkin ya, tapi kedepannya nanti bakalan nggak batuk gitu pasti secara fisiologis tubuhnya gitu ya. Nah kita nanti akan belajar mengenai bagaimana kita akan melatih diri kita untuk membentuk habits yang baru. Nah, karena caranya, nah ini nanti kalau di buku ini ada 4 ya, ada 4 kuncinya. Ada 4 kunci. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu make it visible atau membuat habits itu kelihatan. Gitu, membuat habits itu kelihatan. Nah, eh, maksudnya gimana ya? Ya kalau misalnya kita pengen membuat habits yang baru ya lebih baik itu kelihatan gitu. Misalnya kita pengen bikin habit setiap sholat setiap baca sholat wajib misalnya kita baca Al-Quran minimal 1 lembar gitu misalnya. Ini 1 lembar. Nah, ya sebisa mungkin kita naruh Al-Quran yang di tempat yang kita lihat gitu, misalnya di meja belajar, jangan di teras ya, tapi di meja belajar gitu misalnya. Jangan ditaruh di dalam tas yang paling dalam sehingga kita nanti susah gitu ya. Gitu ngeliatin itu. Misalnya terus apalagi misalnya pengen bersepeda gitu, pengen rutin sepedaan gitu. Ya sepedanya ditaruhnya di teras, jangan di dalam gang gitu. Nanti susah buat pakainya gitu. Nah, konsep yang pertama adalah make it visible atau membuat ini terlihat. Nah, poinnya apa? Yang pertama misalnya tulis kebiasaan yang kamu punya. Bisa bisa apa ya? Kebiasaan-kebiasaan itu di list. Aku ini punya kebiasaan apa aja sih gitu. Aku punya kebiasaan apa aja. Nah, nanti kita bisa bisa menilai satu-satu bahwa ini kebiasaan yang baik, ini kebiasaan yang buruk, ini yang harus apa ya? Ibaratnya harus dirawat, terus yang ini yang harus dirubah, diganti ke habits yang baru misalnya. Nah, itu kita apa namanya bisa ngelis itu satu-satu. Nah, nanti itu dibikin prioritas. Oh, ini yang harusnya dirawat nih atau aku pengen punya habits yang baru nih. Misalnya yang habitsnya misalnya oh, aku udah sholat nggak bolong-bolong tapi aku misalnya pengen meningkatkan jadi aku apa namanya pengen sholat di masjid lah 5 waktu gitu misalnya. Nah itu kita bisa ngelis itu misalnya. Atau aku punya list, misalnya aku punya kebiasaan apa namanya ngantuan gitu misalnya. Nah kita misalnya atau mungkin yang paling gampang misalnya kecanduan gadget gitu.
Nah, ya itu di list aja. Nah, ini aku nanti akan menghapus kebiasaan ini. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti kita akan masuk ke step-step yang berikutnya. Nah, yang kedua ini lebih ke teknis, udah masuk ke teknisnya. Ini kalau yang pertama adalah ngelis apa kebiasaan-kebiasaan yang kita punya, terus kita milah mana yang kita perlu jaga, mana yang kita bisa buat, mana yang kita akan hapus gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah, nah kita bisa punya mindset kayak gini. Aku akan pada waktu di, jadi spesifik. Jadi intinya adalah spesifik. Aku akan sholat subuh pada saat azan di masjid. Jadi kita benar-benar nge-install. Jangan jangan cuma jadi kepinginan tok, tapi ya kita benar-benar nge-install itu buat punya mindset itu. Kalau ditulis lebih gampang, maksudnya lebih lebih bagus gitu. Misalnya kita punya styrofoam di kamar, misalnya terus kita apa namanya ditaruh di situ pakai pin atau pakai selotip atau pakai apa, ditulis bahwa aku akan pada di gitu. Misalnya mahasiswa yang nggak lulus-lulus gitu ya, aku akan lulus pada waktunya gitu ya misalnya gitu. Enggak, tapi misalnya pada tahun eh, misalnya tepat waktu misalnya ketika 8 semester aku harus lulus dari mana misalnya dari kampus ini ditulis aja gitu atau mungkin punya kepengenan yang lain gitu juga ingin menjadi itu kalau misalnya tujuan ya, tapi kalau misalnya habits kan lebih ini ya, lebih kecil lagi skupnya. Misalnya aku akan makan teratur pada misalnya pagi siang malam misalnya di meja makan gitu. Itu bisa membantu buat menginstal bahwa oh aku pengen punya habits ini gitu. Nah, satu konsep lagi yaitu yang nomor 3 ini ya ini setelah aku punya kebiasaan yang sekarang aku akan merubah ke kebiasaan yang baru gitu misalnya. Misalnya aku sekarang males baca, tapi aku akan lebih rajin membaca gitu. Nah, semua ini bisa ditulis biar terlihat. Nah, terus yang keempat adalah merancang lingkungan sebagai petunjuk. Jadi lingkungan kita tuh sebisa mungkin ya isinya apa yang kita pengen gitu. Apa yang kita pengen, kita mau misalnya sholatnya yang masih bolong-bolong, pengen sholatnya lebih rajin gitu misalnya. Nah, itu ya sebisa mungkin sajadah, sarung, terus misalnya ada Al-Quran di situ, atau mungkin kalau misalnya mau zikir juga ada tasbih di situ, ya kita taruh itu di tempat yang memang kelihatan gitu. Jangan ditaruh di lemari, apalagi di kubur ya, nggak kelihatan nanti. Jadi memang membuat lingkungan itu kelihatan semuanya itu menjadi petunjuk, semuanya itu akan mendukung kita bikin habits yang baru ini. Nah, poin yang pertama adalah visible atau terlihat. Lalu poin yang kedua adalah make it interesting atau membuat ini menarik. Membuat ini menarik. Setelah kelihatan, jadi membuat ini menarik. Gimana caranya membuat ini menarik? Kalau dalam buku Atomic Habits ini, intinya adalah membalut satu kebiasaan baru dengan kebiasaan yang lama. Atau misalnya membalut satu yang nggak enak dengan satu yang enak gitu. Tapi jangan membalut yang halal dengan yang haram, nggak boleh ya gitu. Ya, yang taat dengan yang maksiat itu nggak boleh. Tapi yang jelas yang tadinya misalnya kita pengen punya habit makan sayur gitu ya. Tadinya nggak doyan sayur, misalnya daging gitu. Nah, kita tuh bisa membuat ritual motivasi ini ya. Jadi misalnya kita sayur itu tadinya nggak doyan, nah kita tuh bisa cari apa namanya resep yang mungkin ada sayurnya, tapi kelihatan kayak daging gitu misalnya. Kan ada tuh misalnya orang-orang vegetarian gitu ya, kan banyak tuh apa namanya bikin menu-menu yang kayak gorengan tapi sebenarnya isinya sayur gitu misalnya. Atau apa ya? Kalau misalnya paket godaan ini ya, keinginan dan keperluan, misalnya kita mau renang gitu ya, kita mau renang. Nah, kita kita misalnya mau bikin kebiasaan renang. Nah, kita tuh bisa bikin rangkaian rangkaian eh, apa ya? Rangkaian kegiatan yang tadi yang awalnya tuh adalah keinginan kita baru ke keperluan kita gitu. Misalnya mau
ke masjid gitu ya, mau ke masjid. Nah, kita misalnya mau kemana dulu? Nah, kita nanti ke yang keinginan kita dulu, baru ke yang keperluan kita gitu. Kalau misalnya kita terlalu berat buat ke masjid gitu misalnya ya, nah pokoknya kita keluar rumah dulu, misalnya ke ke Indomaret gitu beli es krim gitu misalnya ya, kita pengen beli es krim. Nah, nanti kita ke masjid, nah nanti kita ke masjid bawa es krim ya gitu. Nah, nanti ya gitu-gitulah. Tapi jangan jangan sholat sambil makan es krim gitu ya. Ya pokoknya intinya itu, kita membalut keinginan dengan keperluan atau kesulitan itu dengan kenikmatan. Jadi yang emang kelihatannya enak, tapi di dalamnya mungkin itu susah gitu ibaratnya. Gitu. Misalnya gimana? Sulit misalnya kita jogging. Nah, misalnya kita mau bikin kebiasaan jogging, nah kita coba aja bikin membalut itu dengan satu yang enak gitu, yang kita pengen gitu. Misalnya kita mau jogging, nah di ujung sana ada bubur ayam yang kita mau gitu misalnya. Nah itu, nah, misalnya motivasinya adalah kita motivasi mau makan bubur ayam, tapi kita sambil lari-lari dulu gitu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya adalah yang bergabung dengan lingkungan yang tepat gitu. Karena misalnya dengan lingkungan yang tepat itu lebih bisa membuat kita tertarik gitu misalnya. Ya kayak misal kita mau ngaji, kita misalnya mau ngaji ya kita pasti lebih baik sebenarnya bukan pasti tapi lebih baik kita cari lingkungan yang memang satu frekuensi teman-teman ngajinya gitu misalnya. Atau ngaji yang kita sefrekuensi buat nanti datang ke tempat ngaji bareng gitu misalnya. Gitu. Misalnya kita mau taat sepanjang misalnya sampai kita meninggal ya kita cari pasangan yang sesuai gitu ya misalnya. Gitu gitulah. Ya, jadi kita membuat lingkungan lagi ya membuat kita lebih menarik untuk melakukan hal tersebut gitu. Intinya ya biasanya adalah di komunitas-komunitas yang memang satu frekuensi sehingga ngobrolnya enak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya di rumah ya dibuat semuanya semenarik mungkin gitu, semenarik mungkin agar kita bisa selalu bahwa oh aku pengen lagi nih, aku pengen lagi. Jadi nagih gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk membuat menarik, yang poin kedua adalah membuat ini terlihat menarik. Terus yang ketiga adalah make it easy atau make it easy ini gampang. Jadi gampang. Tadi kan terlihat. Nah, sekarang gampang nih. Tadi sebenarnya agak sedikit disinggung apa ya, lebih lebih sedikit disinggung gitu ya. Kayak misal bukunya ya, kalau bisa bukunya kelihatan yang mudah diambil, jangan dikubur, nanti kita harus gali terus diambil gitu ya kan susah ya. Gitu. Ya poin-poinnya ini kurangi hambatan gitu ya kalau bisa gampang diambil terus merancang lingkungan lagi lingkungannya biar gampang diambil tadi terus optimalkan hal kecil kalau kita udah punya kebiasaan yang kecil optimalin aja gitu optimalin aja nah di sisi yang selanjutnya adalah itu cara mengoptimalkannya hal kecilnya beda ini ada aturan 2 menit gitu ya aturan 2 menit kalau baca 1 jam kita capek kita bosen ya kita minimal sehari 2 menit atau enggak sehari lah misalnya kita baca 2 menit di timer 2 menit oh udah 2 menit berhenti ya nanti nanti kita ngelakuin aktivitas lagi nah nanti kita baca lagi 2 menit 2 menit berhenti nah terus kita taruh lagi kita aktivitas lagi jadi intinya adalah membuat itu tuh ya gampang gitu nggak usah muluk-muluk 1 jam gitu ya karena mungkin yang nggak biasa baca 1 jam tuh selain capek juga bosen gitu capek megang bukunya terus capek ngelawan bosennya gitu ya terus bosen maksudnya bosen baca 1 jam mungkin tulisan doang gitu ya nah itu kita bisa bikin semuanya terkepotong-potong jadi 2 menit 2 menit 2 menit. Nah, terus yang selanjutnya adalah one change atau satu perubahan. Satu perubahan yang sebisa mungkin bikin semuanya tuh memang gampang gitu. Mungkin kita bisa satu perubahan yang gampang misalnya kita mau 1 bulan misalnya tamat 1 buku baru. Nah, kalau misalnya kita di rumah yang pelosok banget gitu ibaratnya nggak bisa menjangkau perpustakaan atau toko buku, ya sebisa mungkin
kita mendekat sama toko buku gitu. Misalnya tempat kerjanya di dekat toko buku atau mungkin yang lainnya gitu. Atau mungkin apa namanya? Ya kalau misalnya kita mau bisa baca Al-Qur'an, ya sebisa mungkin kita menciptakan satu perubahan yang memudahkan kita buat mengakses Al-Qur'annya, bisa install di HP atau mungkin kita apa namanya beli Al-Qur'an yang mudah buat kita baca gitu. Misalnya ada gambaran tajwidnya atau yang lainnya. Nah, itu yang membuat kita ya membuat satu perubahan yang membuat kita gampang mengakses si kebiasaan tadi gitu. Gitu. Nah, yang ini adalah soal isi. Lalu yang selanjutnya adalah make it satisfying ya kurang Y. Ini membuat ini memuaskan. Membuat ini memuaskan buat kita. Jadi kita nanti poin-poinnya adalah ya kalau kita nggak merasa itu memuaskan pasti kita akan bosen gitu. Nah, tapi ini yang keempat adalah make it satisfying. Poinnya apa? Yang pertama adalah ganjaran langsung. Misalnya kita balik yang tadi kalau misalnya kita membungkus yang nggak enak dengan yang enak, sekarang setelah melakukan yang nggak enak kita melakukan hal yang enak gitu misalnya. Misalnya kita jogging, aku setelah jogging, aku biasanya kita sebutnya sebagai self reward lah, self reward untuk ngelakuin misalnya habis ngerjain skripsi, misalnya ya yang belum selesai skripsinya, ya semoga sih udah semuanya ya, ya ngerjain skripsi semalaman, seret, capek kan gitu. Kalau misalnya kita nggak membuat ini memuaskan, misalnya nggak ada goalsnya atau misalnya kita nggak membuat kita juga self reward itu, kadang-kadang kita kehabisan bensin di tengah-tengah gitu. Jadi kita ngerjain capek misalnya, aku mau self reward lah, misalnya makan sate 1000 tusuk gitu ya misalnya. Nanti belinya kayak Susana ya. Nah itu, nah kita pokoknya membuat apa ya environment atau membuat ekosistem diatur bahwa itu tuh nanti jadi self reward buat kita. Yang kedua adalah melihat manfaatnya ya. Jadi manfaatnya jelas-jelas kelihatan. Ya misalnya di tulisan tadi kita punya goals. Nah berarti goals sebisa mungkin adalah hal yang bisa kita capai gitu. Yang bisa kita capai melihat manfaatnya. Atau kalau di buku ini ada satu yang biar kita melihat manfaatnya ya. Misalnya kita mau bikin satu kebiasaan nih ya, bikin satu kebiasaan. Nah, di sini ada satu yang menarik banget. Itu misalnya kita punya dua tempat, isinya adalah apa aja bisa. Misalnya kelereng gitu ya. Misalnya kelereng. Nah, yang satu isinya kelereng penuh, yang satu isinya kelereng kosong. Ya. Nah, misal kita mau 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 bikin kebiasaan baca buku. Nah, kalau misalnya kita baca buku misalnya sehari setengah jam gitu, sehari sejam gitu ya. Nah, misalnya satu hari itu kita baca sejam, kita mindahin kelereng di tempat yang penuh ke tempat yang kosong. Nah, itu jadi kita melihat bahwa oh ya ini nih kita kelihatan bahwa kita berprogres bahwa hari ini kita tercapai gitu. Jadi itu secara psikologis bisa berpengaruh bahwa oh iya bahwa aku ini ngelakuin ini ya tercapai terus. Aku ini mempunyai manfaat bahwa aku ngelakuin ini nanti manfaatnya seperti ini gitu. Nah, ini yang berhubungan dengan memantau kebiasaan tadi. Jadi selain kita nanti bisa melihat bahwa kita lakuin itu ada manfaatnya, lalu kita juga terpantau kebiasaannya. Nah, yang terpenting adalah yang keempat. Ini sebenarnya jadi satu kunci kenapa kita tuh kadang-kadang nggak istiqomah. Karena terputusnya mata rantai di sini adalah 2 kali. Di sini ada 2 kali. Misalnya kita setiap hari sholat di masjid, terus besok sholat di masjid, besoknya sholat di masjid lagi. Kok tiba-tiba nggak sholat di masjid karena misalnya ada kegiatan di kampus gitu misalnya. Di kampus terus kita kelupaan nggak sholat di masjid gitu. Nah, sebisa mungkin besoknya kita punya azam dalam diri kita buat ya jangan sampai besok lepas lagi gitu. Paling penting paling bisa diatur misalnya subuh gitu ya. Yang paling susah gitu misalnya sholat subuh di masjid gitu misalnya. Nah, itu
Ya sebisa mungkin kalau misalnya udah 3 hari atau mungkin udah 10 hari, di hari ke-11 itu harus buru-buru balik. Dari ke-11 kosong, dari ke-12 harus buru-buru balik. Jangan sampai lebih dari 2. Karena kalau udah lebih dari 2, habits itu tuh nanti akan polanya akan hancur lagi gitu, akan kembali ke akan membuat pola baru lagi. Jadi kalau misalnya rantainya udah kebentuk, minimal maksimal 2 kali itu harus kembali lagi ke pola yang udah kita pengenin gitu. Kalau misalnya udah lebih dari 2 itu akan susah lagi. Nanti akan bentuk mental yang jadi ngegampangin lagi, terus misalnya yang tadinya udah kebentuk terus jadinya lepas lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita eh, udah punya habits pun yang menjadi kunci adalah jangan sampai kita memutus mata rantainya gitu. Nanti akan kehilangan, terus nanti akan mulai lagi dari awal buat apa namanya membangun itu lagi gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah selain kita pengen membentuk kebiasaan yang baik, kita nanti akan harus menghentikan kebiasaan yang buruk. Yang ya menghentikan kebiasaan yang buruk ya ini kebalikan dari yang tadi, yang keempat tadi. Jadi ya, membuat itu tidak terlihat, membuat itu tidak menarik, membuat itu susah, membuat itu juga akhirnya tidak memuaskan atau malah bikin kita kecewa gitu ya. Gitu. Contohnya misalnya kita itu tadi menghilangkan kebiasaan buruk dari apa namanya ngegame gitu misalnya atau misalnya kecanduan gadget gitu ya. Misalnya contoh misalnya yang pernah tak lakuin dan bertahan sampai sekarang adalah nggak main medsos walaupun ini lagi diminta main medsos sekarang ya. Buat kepentingan yang lain gitu ya. Jadi satu habit yang dulu dulu tuh dimulai pasti kita misalnya biasanya main Instagram gitu ya. Kita sebenarnya itu mempunyai kebiasaan mungkin nggak pengen buka Instagram, tapi jari kita nih cuma mencari kebiasaan ngeklik di lokasi yang sama gitu. Kalau misalnya pernah dengar satu satu bahasan tuh kalau misalnya tahu Ernest Prakasa ya, Ernest Prakasa tuh juga pernah bikin ulasan soal itu. Jadi kita tuh sebenarnya misalnya mau buka Instagram tuh bukan pengen buka Instagramnya, cuman kita cuma haus dengan kebiasaan ngeklik di lokasi Instagram itu gitu, atau YouTube atau misalnya Mobile Legends gitu ibaratnya. Nah, eh, nah kalau misalnya pakai konsep ini ya, misalnya not visible ya, berarti kita sebisa mungkin bikin Instagram tuh jangan tiba-tiba buka HP di home udah keluar Instagram gitu ya. Di home udah di apa namanya home itu udah kelihatan Mobile Legends-nya gitu misalnya. Nah kita bisa bikin itu di folder atau apa di grup apa ya kan bisa di grup ya kalau misalnya di Android ya di grup atau di grup lagi gitu, biar gak kelihatan gitu ibaratnya ya. Nah, itu bisa dimulai dari situ. Tidak menarik ya kalau misalnya satu yang udah jelas-jelas menarik sih mungkin susah ya buat itu tidak menarik gitu ya. Tapi ya itu tapi kita bisa bikin itu di mindset kita bahwa oh kalau misalnya aku kebiasaan main gadget nanti mungkin banyak hal-hal yang kelewatan gitu misalnya gitu. Jadi itu akhirnya nggak menarik lagi buat kita. Susah misalnya kalau misalnya buat itu susah ya kalau kalau saranku sih dihapus aja gitu. Dihapus aja. Dihapus aja. Kalau misalnya kita ya kayak kebiasaanku sekarang ya kalau kita kan ya udah terlalu pekat lah ya medsos gitu. Misalnya biasanya aku Twitter. Kalau yang masih menarik buat aku Twitter. Kalau Instagram udah nggak terlalu lah. Tapi kalau Twitter tuh kadang-kadang kalau misalnya mau buka Twitter, aku nggak di sini nggak ada medsos kecuali eh, apa namanya WhatsApp atau YouTube kan nggak bisa dihapus ya kalau YouTube tuh ya. Tapi kalau misalnya aku mau Twitteran, ya ya cukup repot. Pilihannya antara download di HP atau bukannya di laptop gitu. Kalau laptop kan nggak selalu pegang laptop, tapi kalau di HP selalu pegang HP gitu. Jadi buat itu susah gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau, kalau misalnya paling di taraf yang masih cetek gitu misalnya ya ya log out aja gitu. Jadi kalau misalnya
kita mau buka kan kita repot harus login gitu, atau misalnya dihapus kan harus apa namanya, harus download lagi gitu. Nah, percayalah seminggu pertama kita akan nyari, kita akan nyari pasti. Karena kita sebenarnya cuma menuruti kebiasaan nyari ngeklik Instagram doang gitu, mungkin, atau scrolling gitu ya, scrolling gitu. Nah, pasti akan nyari. Bertahanlah di situ karena nanti ya godaannya akan sangat-sangat ya. Apalagi yang biasanya gini nah, ini cuma kebiasaan HP miring doang gitu. Ya, HP miring, lama-lama kepalanya juga miring gitu misalnya. Gitu ya. Nah, itu ya, bertahanlah dengan itu sampai akhirnya nanti setelah seminggu pasti udah mulai berkurang. Nah, bertahanlah sampai sebulan sampai jadi habit baru. Gitu. Ya disappointing ya jelas, jangan sampai membuat itu apa namanya, ya udah nggak memuaskan lagi buat aku gitu gitu. Itu udah ke pola pikir, udah ke yang lainnya. Nah ini cara menghentikan kebiasaan buruk diganti dengan yang tadi, kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi 4 poinnya harus dilakukan juga. Gitu. Nah lalu actionnya apa? Nah ini contoh. Misalnya kita mau bikin habits ini. Aku nulis ini, aku nggak berani ngasih habits-habits yang aku nggak lakuin ya, gitu. Ya maksudnya yang aku nggak lakuin masa aku ajarin gitu. Nah, ya ini misalnya sholat 5 waktu di masjid gitu ya. Ya yang tadi kita pakai step-step yang tadi kita tulis dulu misalnya di awalnya, terus kita membuat planning gimana caranya gitu ibaratnya. Jadi kita tertata, terus tadi make it visible, terus membuat itu kelihatan, terus membuat itu menarik, membuat itu mudah, membuat itu memuaskan buat kita gitu. Kajian halakoh 1 kali per pekan ya kalau bisa kita punya tuh jadwal seminggu bahwa oh kajian di sini, kajian di sini, kajian di sini. Nah, nanti minimal kita pilih satu lah yang kita misalnya nggak sibuk, kita lagi nggak sibuk kita datang. Ya kalau misalnya ada kajian ini Rabu malam ya Rabu malam misalnya di free kan nanti untuk datang ke sini misalnya. Atau makan makanan sehat gitu ya tadi. Misalnya eh, gula gitu, mengurangi gula gitu ya. Gula itu kan manis ya. Ya, kalau asin namanya garam ya. Gitu. Mau nggak tahu gitu. Jadi jadi ya awal-awal pasti akan apa namanya kok tawar atau makan teh tawar gitu misalnya. Nah itu jadi eh, misalnya ini contoh contoh eh, kebiasaan yang bisa bisa kita pilih buat eh, kita lakuin atau yang lainnya mau ya terserah gitu ya. Aku nulis di sini yang aku udah lakuin, kalau aku nulis yang nggak aku lakuin kan nanti jadi jargoni ya ibaratnya gitu bahasa 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 jargoni ngajari tapi orang lakoni gitu. Jadi yang lainnya boleh kalau misalnya punya habit, misalnya yang belum lulus terus lagi bikin skripsi ya bikin habit ngerjain skripsi gitu. Nah kalau udah lulus lanjutin ngerjain skripsinya gitu. Gitu. Jadi kita bisa bikin habit yang kita mau, terus kita pakai cara-cara yang tadi udah kita bahas, gitu ya. Gitu. Karena ya sebenarnya ya Allah tidak akan merubah apa namanya keadaan satu kali sebelum kita berubahnya sendiri gitu ya. Ini udah sunatullah. Kita akan melakukan perubahan ya kita harus berikhtiar untuk melakukan perubahan itu. Nah, terus tapi kan banyak banget pertanyaan di kajian-kajian bahwa gimana caranya istiqomah gitu. Nah, ini adalah satu teknis yang bisa kita lakukan terus bukan lagi cuma jawabannya bukan cuma lagi membuat ya kita cari lingkungan baru enggak, tapi kita bisa ngelakuin itu dari hal yang paling kecil sampai ke yang nantinya menjadi besar. Kenapa buku ini namanya Atomic Habits? Karena atom itu kecil-kecil ya. Karena memang ini mengajak buat kita ngelakuin hal yang kecil-kecil aja gitu, tapi dilakuin setiap hari, misalnya push up 50 kali gitu ya. Push up belum 50 kali ya 5 kali. 5 kali tapi setiap hari kan nanti ototnya ya yang tadinya segini ya jadi segini gitu lah. Berubahnya mungkin sedikit tapi nanti bisa
jadi Deddy Corbuzier kalau ngelakuinnya 100 tahun mungkin gitu. Jadi eh, apa ya, kita bisa ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita belum punya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya dekat dengan ketaatan, kita sebisa mungkin merubah kebiasaan-kebiasaan kita ke yang ke ketaatan gitu. Kalau misalnya tadi soal kajian ya, insya Allah kita di sini Millennial Stock ya bisa apa namanya ada di setiap malam Rabu, insya Allah kalau misalnya libur ya ya libur gitu ya. Ya, ya lagi libur kan libur ya, jadi setiap Rabu malam gitu nanti bisa berapa, nanti tunggu aja infonya tempatnya di mana, bisa gabung bersama kami atau misalnya mau memang terjadwal ya nanti dari kami di sini bisa apa namanya yang bisa bikin ruang buat teman-teman nanti bisa gabung ikut kajian atau misalnya yang lainnya nanti kita ke kajian di mana bareng gitu kita juga bisa gitu ya. Intinya kita membuat environment atau membuat kebiasaan, membuat ekosistem yang nemenin teman-teman ayo nanti apa namanya punya kebiasaan baru yang mengarah kepada yang mengarah ke ketaatan kepada Allah gitu ya. Toh kita toh kita toh surga itu luas gitu. Kita juga kalau misalnya kita masuk surga kan kita nggak mau masuk surga sendirian, jadi kita lebih banyak teman yang masuk surga bareng-bareng kan nanti kita lebih senang gitu ya. Toh kita juga mengejar surga yang sama, bukan surga yang beda-beda gitu ya. Bukan beda coupling surga gitu kan, kita sama nanti harapannya kita nanti bareng-bareng ke di apa namanya ekosistem yang dekat di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, mungkin itu ya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan boleh nanti kita diskusikan. Kalau enggak ya bisa kita tutup. Ada yang mau didiskusikan? Ada. Ya mau bertanya mungkin? Monggo. Aku ini malah sedih ora ono sing takok. Ngrungokno. Monggo. Monggo. Bismillah. Tadi kan untuk memutus mata rantai kan 2 kali ya, 2 kali. Nah, dalam olahraga kan setahu kamu sendiri, misal kita olahraga minggu tiap hari kan nggak baik juga gitu. Ada waktu terus kalau misal olahraga pun kita harus melihat aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, itu kalau misal kebetulan ya qadarullah di 3 hari atau hari itu kita benar-benar lagi sibuk kampus karena saya masih mahasiswa jadi lagi sibuk kampus lagi banyak kegiatan. Nah itu gimana habit yang udah dibangun gitu, entah itu udah 10 hari langsung atau berapa hari gitu kan. Nah bagaimana mensinkronkan antara istirahat dari olahraga, kita nyediain waktu kita buat istirahat, kemudian bagaimana kalau kita begitu di luar rumah, di luar kosan. Iya. Sebenarnya kan apa namanya di yang memutus mata rantai itu kita sebenarnya otak itu bekerja selalu dengan pola, selalu dengan pola. Misalnya dalam pun kalau misalnya ada kekurangan di sini nanti akan laporan ke otak, otak merespon nanti akan ngasih supply apa yang dibutuhkan di misalnya di ujung sini gitu misalnya ya, atau di semua sistem kayak gitu. Nah, itu juga ada implementasi kegiatan kita. Sebenarnya otak kita tuh ya bekerja berdasarkan pola. Nah, kenapa yang jadi highlight itu adalah jangan memutus mata rantai karena kalau pola itu apa ya? Ini kan ngomongnya dua ya. Karena kalau misalnya udah 2 kali lepas mata rantainya, itu polanya akan nggak stabil gitu, akan goyah gitu ya. Kalau misalnya 1 kali sekarang, kalau misalnya kita punya kebiasaan setiap minggu 2 kali olahraga gitu ya, seminggu 2 kali olahraga, misalnya hari Ahad gitu, misalnya sama hari bisa Kamis
misalnya gitu ya. Kita olahraga setiap kita berjalan selama misalnya 30 kali udah jadi habit gitu, udah jadi habit. Udah jadi bahwa oh hari Minggu pagi aku waktunya adalah untuk olahraga gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dua kali hari Ahad terus kita skip, nah itu pasti akan kerasa gitu, akan kerasa di Ahad selanjutnya, aduh, jadi aras-arasan lagi gitu. Nah, ya sebenarnya kalau itu udah kembali lagi ke diri kita. Kalau bisa pola yang tadi, yang empat empat kunci tadi diulangi lagi bahwa oh ini jangan sampai ketika misalnya di minggu ketiga, ketika misalnya udah libur pekan, misalnya di pekan ketiga, itu kita nggak punya akses buat ngelakuin olahraga itu lagi gitu. Ya udah dua kali, terus pekan ketiga ya misalnya apesnya kita nggak bisa ya, ya kita menanggung resiko kita kehilangan polanya gitu. Gitu. Jadi memang soalnya memang itu tadi di awal ya kan tadi bilang itu satu yang dinamis emang bisa berubah, bisa dibentuk, bisa hilang, bisa berubah kan, bisa berubah bahkan. Jadi kita memang harus benar-benar nge-maintenance itu, nge-maintenance, ngerawat jadi habit eh, terus-terusan baik gitu. Kayak kita pun sebenarnya dalam keimanan pun kan nggak bisa menjamin ya, bahkan di ayat pun kita juga yang pagi beriman sore bisa tidak beriman gitu kan ibaratnya. Jadi itulah tujuannya mau jaga habit kita biar tetap ada di pola yang semestinya gitu. Kalau misalnya hilang dua kali, ya itu resikonya adalah hilang polanya. Kalau misalnya gimana aturnya, ya itu kalau bisa ya tadi ngulangi pola yang tadi gitu. Misalnya udah benar-benar hilang sama sekali habitsnya, kita mau balik lagi, kita juga akan walaupun kita misalnya atlet terus pensiun udah 1 tahun mau ulangi lagi mungkin lebih gampang gitu. Sebenarnya ada apa ya, ada poin lain gitu, ada poin lain di buku ini yaitu ada 3 poin lah. Yang pertama tentang potensi gen, tentang potensi bakat itu pasti ada. Kayak Messi sudah berbakat, beda sama, pasti kan kita misalnya yang olahraga tahu bedanya Messi sama Ronaldo ya. Ronaldo harus latihan dan lain-lain sebagainya. Messi itu berbakat dan lain sebagainya gitu. Jadi ada potensi gen dan bakat. Terus yang kedua adalah namanya diagram gold apa gitu. Jadi jadi kurvanya adalah ketika kita udah sampai puncak kita pasti akan turun ya. Nah, sehingga kurvanya harusnya ketika kita sampai di puncak kita harus mengeset puncak yang lainnya biar kita tetap naik, jangan turun gitu. Misalnya misalnya kita udah jalan tahun setiap bulan baca satu buku gitu. Baca satu buku. Ya kita sebisa mungkin meningkatkan terus apa namanya target-target yang kita punya gitu. Jadinya apa namanya kita akan tetap ada motivasi buat ngelakuin sesuatu yang baru. Gitu, gitu ya. Ada yang nanya lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan atau pembahasan? Gak ada? Kalau nggak ada, udah 7:30 kan? Ya kalau nggak ada, ya semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Semoga ini bisa kita terapkan dalam diri kita, terutama karena kita seorang Muslim ya kita harus apa ya menggeser semua kebiasaan kita untuk mendekat ke ketaatan kepada Allah, terus sesuai dengan hukum-hukum yang ada ya, sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Itu jika tidak ada pertanyaan lagi dan yang dibahas, mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Pak Firvani bukan Handi Boni ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.